Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dari karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam ruangan ini pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Saya panggil teman-teman saja ya, karena kalau panggil kakak, kesannya saya terlalu tua. Padahal kita cuma mungkin beda 2 tahun atau 3 tahun ya. Jadi kehadiran kami hari ini ke sini adalah kebetulan kami ini ada tugas kampus untuk memberikan layanan bimbingan karir ke sekolah menengah kejuruan, dan kebetulan juga kami memilih sekolah teman-teman sekalian. Jadi baiknya sih sebelum kita memulai kegiatan hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Di sini ada yang non Islam atau Islam semua? Oke, saya pimpin ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kakak perkenalkan dulu ya, namanya kakak Nurul Asikin. Teman-teman bisa panggil Kasih. Jangan ya, Kasih saja. Panggil Kasih. Kalau yang di sebelah saya, perkenalkan nama saya Siti Madinah NCM, bisa dipanggil Tina. oke, sudah kenal ya tadi siapa nama saya? Kasih. Oh, yang satunya? Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas tentang topik mengenali potensi diri berdasarkan multiple intelligence sebagai perencanaan karir yang tepat. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, tujuan dari layanan hari ini adalah pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu potensi diri dan peluang karir. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat memilih perencanaan karir sesuai dengan multiple intelligence-nya. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat merencanakan bidang karir yang akan dipilihnya ke depan. Oke, sekarang sudah paham ya? Sebelum kita masuk ke materi, kakak mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu potensi diri? Ayo. Masa tidak ada yang tahu potensi diri? Kelas berapa ini semua kan? Kelas 1. Kelas 1 semua? Masa? Sudah berapa tahun? 10 tahun sekolah? Masa tidak tahu potensi diri itu apa? Pakai bahasa sendiri, tidak usah nih secara teori menjelaskan. Potensi diri itu apa? Oke, kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Yang lain? Yang cewek-cewek, masa kamu berdoa? Cari itu cewek yang aktif. Ayo, potensi diri. Jadi yang tahu? Oke, betul yang dibilang tadi. Silakan. Kemampuan hidup. Kemampuan hidup. Apa? Wih. Teman tadi semua di sini kita malu. Oke, karena tadi ada yang menjawab, saya punya hadiah. Silakan Kakak Dina kasih. Oke, kalau mau tidak Pak, boleh menjawab, dia salah pasti dapat kue. Kita mau dapat kue. Jangan bagi-bagi nama makan sendiri. Yang mau makan kue menjawab. Oke, next kita lihat dulu pengertiannya potensi diri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, pengertian potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan latihan dan sarana yang memadai. Nah, sekarang sudah bisa kan menerka itu potensi diri? Kira-kira teman-teman di sini sudah tahu potensi dirinya apa? Belum. Kenapa belum tahu potensi dirinya padahal sudah tingkat sekolah menengah atas nih?
Sudah. Sudah tahu Sudah. alasannya? Oke, kalau sudah tahu potensi dirinya, coba tadi bilang sudah. Oke, potensi dirinya apa? Cek, ibu tunjuk-tunjuk. Apa potensi dirinya apa? Potensi diri tak? Oh, benar. Oke. Sejauh ini untuk mengembangkan potensi diri tak apa kita lakukan? Perencanaan karir. Terus sekarang ambil jurusan apa? Bangunan. Atas kemauan sendiri atau orang dari orang tua atau teman-teman? Demi pentingnya perencanaan karir. Bukan cuma siswa ya, mahasiswa banyak seperti itu yang bilang saya salah jurusan, saya salah jurusan. Ada bahkan yang sudah mungkin semester 3, semester 4 dia pindah jurusan. Sebenarnya juga mereka salah jurusan, tapi pada saat masuk di BK, alhamdulillah ternyata bagus, tidak seperti yang saya bayangkan. Oke, jadi itu ya, potensi diri itu adalah kemampuan terpendam di dalam diri teman-teman yang mungkin ada yang menyadari, ada juga yang tidak disadari. Oke, sekarang sudah paham ya? Next. Oke, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Sudah pernah dengar kata-kata ini atau kalimat ini? Di mana? Multiple intelligence. Nah, betul. Itu jadi kecerdasan multiple intelligence ini adalah gagasan dari seorang ilmuwan yaitu Howard Gardner yang mengatakan bahwa kecerdasan manusia itu bukan cuma satu area atau bisa dikatakan kecerdasan majemuk atau bahasa Inggrisnya itu multiple intelligence. Nah, di sini kakak sudah terangkan di sini ada 8. Menurutnya Gardner itu ada 8 kecerdasan majemuk pada setiap individu. Yang pertama itu visual atau spasial. Ada yang tahu visual atau spasial itu apa? Ayo, yang bisa jawab saya kasih lagi gue. Ayo. Jadi diam-diam dong kayak tidak tertarik dengan di sini bicara. Oke, buka Google-nya, tidak apa-apa. Sekarang aku buka Google-nya. Oke, apa itu kecerdasan visual atau spasial? Apa? Kemampuan belajar? Berhayal. Yang lain? Yang lain ada? Benar, kemampuan menghayal, tapi lebih spesifik apa? Ayo. Apa? Lebih spesifik lagi. Imajinasinya seperti apa? Kemampuan seseorang di dalam itu. Oke. Ayo apa? Kemampuan seseorang untuk menganalisis, untuk memahami suatu hal, seperti itu. Oke, sebenarnya jawabannya teman-teman sudah benar. Tapi kecerdasan visual atau spasial ini benar bahwa menghayal dan berimajinasi, spesifiknya seperti orang-orang yang suka berdesain, seperti arsitek itu masuk dalam kecerdasan majemuk atau visual. Melukis juga termasuk dalam kecerdasan majemuk ini. Oke, sekarang sudah paham kan? Terus yang kedua
linguistik atau verbal? Ada yang tahu? Linguistik atau verbal? Kalau ada yang tahu saya, jadi linguistik atau verbal itu berkaitan dengan bahasa. Ada yang teman-teman yang suka belajar bahasa masuk dalam kecerdasan linguistik atau verbal, dan orang-orang yang PD atau seperti yang PD public speaking atau mungkin kayak penceramah atau mungkin pengisi acara seminar itu masuk semua dalam di linguistik verbal ini, kecerdasan berbicara ataupun berbahasa. Kemudian yang ketiga adalah interpersonal. Ada yang tahu interpersonal? Saya kasih dulu. Inter itu luar, intra dalam. Jadi kecerdasan interpersonal itu apa? Komunitas. Oke, langsung saja ya. Jadi kalau kecerdasan interpersonal itu adalah kecerdasan yang berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Inter artinya luar, personal itu pribadi. Bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya saya dengan teman-teman yang ada di sini. Kemudian kecerdasan intrapersonal yang suka overthinking, insecure, setiap malam menangis sebelum tidur. Kalau bisa kamu atur semua emosimu itu, mampu kamu kendalikan dirimu, kamu berarti cerdas secara intrapersonal. Paham? Oke. Selanjutnya logikal matematikal. Yang tahu ini apa? Oke, jadi kalau logikal matematikal itu teman-teman berkaitan dengan teman-teman yang suka matematika, fisika, kimia, intinya ilmu-ilmu pasti. Oke? Kemudian yang keenam musikal. Kayaknya semua sudah tahu musikal ya. Tahu. Yang suka main musik, menulis lagu, bermain musik itu masuk semua di kecerdasan musikal. Kemudian bodily kinesthetic. Yang tahu kecerdasan bodily kinesthetic? Tahu? Oke, benar. Segala kegiatan yang berkaitan dengan menari, dance atau apapun itu masuk di kecerdasan bodily kinesthetic. Kemudian yang terakhir naturalistik. Orang-orang sawah apa itu? Oke, bisa. Oh, cumi. Apa lagi? Oke, jadi kecerdasan naturalistik itu teman-teman adalah orang-orang yang suka dengan alam, berkaitan dengan flora, fauna, entahkah dia mungkin sebenarnya teman-teman di sini suka nonton video-video animal begitu kayak National Geographic masuk di situ, atau suka pergi mendaki gunung masuk di sini naturalistik. Oke, sekarang ada ini 8 menurutnya Gardner, tapi ada satu tambahan dari kakak yaitu kecerdasan spiritual. Spiritual sudah tahu kan? Yang berkaitan dengan agama. Orang yang cerdas secara agama itu kayak ustaz, anak-anak pesantren, penghafal Al-Quran, hafiz ya, itu masuk di spiritual. Kan selama ini teman-teman tahu kecerdasan itu cuma ada 3, IQ, EQ sama SQ. Nah, kalau menurut Gardner ada 8. Oke, sejauh ini sekarang sudah tahu kira-kira teman-teman ini masuknya di mana kecerdasannya? Musik. Kenapa? Kita menyanyi, suka menyanyi? Main gitar. Oh, Masya Allah. Kalau yang lain? Yang cewek? Spasial. Ada yang spasial? Kalau yang suka overthinking, kayaknya jarang kecerdasan yang suka overthinking. Oke, saya harap teman-teman sudah bisa menentukan bahwa saya ternyata selama ini kecerdasan saya di sini. Yang bilang orang yang cerdas itu cuma pintar matematika, bahasa Inggris, biologi, kimia. Begitu tuh kalau di sekolah. Kalau yang kayak pintar di bidang-bidang lain
apakah itu pengembangan diri itu tidak dianggap paling yang bintang secara teori baru dianggap cerdas. Padahal sebenarnya kecerdasan itu tidak bisa diukur dari satu sudut pandang saja. Oke, next. Oke, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi potensi? Yang pertama adalah faktor pembawaan atau heredity. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, yang mempengaruhi potensinya teman-teman sekalian adalah faktor bawaan. Potensi diri itu ada sejak Anda ada di dunia ini. Kemudian, ketika itu tidak diolah atau diasah dengan baik, bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan. Paham maksudnya? Oke, next. Saya cepat ini karena tiga sisi ini. Oke, cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama itu tes minat dan bakat. Banyak sekarang sudah banyak platform-platform yang berbeda untuk teman-teman bisa pakai tes minat dan bakatnya. Terus yang kedua, berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Bisa tidak tanya teman tak, tapi kalau teman-teman toksik jangan ditanya ya. Sahabat Anda tidak tanya, menurutmu asal ini bakatmu di mana? Atau potensi dirimu kira-kira apa? Atau orang tua tak ditanya. Tapi kalau orang tua biasanya lebih ambil, lebih ini. Dia lebih apa ya? Ya, biasanya kalau orang tua sesuai dengan umurnya tidak pedulikan aku anaknya. Kemudian yang ketiga, jangan ragu mencoba hal baru. Orang yang mau tahu potensi dirinya adalah mencoba hal yang baru. Contohnya saya itu dulu pas SMA pendiam sekali. Tapi pas masuk kuliah, perlahan-perlahan kebetulan ada perkumpulan orang-orang yang mau ikut debat, dan pada saat saya masuk di sana itu semua orang-orang yang ada dalam situ orang berpengalaman dalam bidang debat, dan saya sendiri di sana orang baru. Tapi karena saya mau coba hal baru, suka tantangan, saya ikut. Event pertama saya ikut itu ada di Pamol, daerah Pecerang. Kemudian kemarin baru-baru di bulan 11 kemarin saya wakili jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan di Gorontalo, alhamdulillah juara 1. Tapi tidak bangga sih karena orang-orang yang ada di sini itu profesional, bisa yang orang baru. Nah itu pentingnya mengapa kita harus mencoba hal baru. Kita tidak bakalan bisa temukan potensi kita kalau tidak berani keluar dari zona nyaman. Bukan keluar dari zona nyaman, tapi perluas zona nyaman. Oke, yang keempat, tak perlu terpengaruh dengan pandangan negatif orang lain. Ini yang selalu overthinking atau apa ya? Kayaknya kenapa ini insecure? Karena teman-teman selalu mendengarkan argumen-argumen negatif yang didapat dari luar, padahal sebenarnya tidak penting untuk diri, tidak perlu didengar. Lagian kalau memang seperti itu, harus terjemah tidak toh mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pengembangan diri, tapi tidak untuk dimasukkan di hati. Kemudian yang selanjutnya adalah menambah jumlah relasi. Relasi di sini maksudkan berbanyak kegiatan yang bisa mengembangkan potensi diri, kayak ikut organisasi atau mungkin kelompok-kelompok apapun itu yang mungkin menurut tak bisa kembangkan di diri tak. Jangan jadi siswa ke sekolah pulang, tapi tidak ada kegiatan. Oke, yang selanjutnya adalah berani keluar dari zona nyaman. Sebenarnya kakak di sini salah ketik, tapi seharusnya di situ adalah perluas zona nyaman. Nah, selanjutnya berhenti membandingkan diri dengan orang lain, menjalin persahabatan dengan orang-orang beda usia. Perlu sekali sebenarnya punya teman dekat senior yang bilang, coba dia sama senior, tidak apa-apa, justru bagus kalau ada kenalan senior, ada yang bisa arahkan kalau ada sesuatu yang tidak ditahu. Itu pentingnya kalau ada kenalan orang yang lebih tua dari kita. Kemudian yang terakhir adalah menerima kekurangan diri sendiri. Saya rasa teman-teman pasti masih sulit untuk menerima kekurangan dirinya sendiri. Jangan jadikan omongannya orang sebagai tolak ukur keberhasilan teman-teman. Bikin pencapaian sendiri untuk diri tak. Jangan bilang si A harus begini baru kita bilang jago. Tidak, bikin ukuran tentang diri tak sendiri, bukan ukuran yang diambil dari orang lain. Oke,
tadi sudah dibahas ya multiple intelligence itu. Nah, berdasarkan multiple intelligence, profesi yang sesuai dengan kecerdasan majemuk itu bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama, kecerdasan spasial atau visual. Nah, yang punya kecerdasan spasial atau visual itu bisa jadi pilot, perancang busana, arsitek, atau insinyur. Kemudian yang kedua, kecerdasan kinestetik. Yang tadi yang body language itu bisa jadi penari, terapis fisik, penatung, atlet, mekanik, pembangun atau aktor. Kemudian kecerdasan linguistik bisa jadi penyair, novelis, jurnalis, editor, pengacara ataupun juga jadi guru. Kemudian kecerdasan intrapersonal bisa banget jadi terapis. Kemudian konselor, seperti insya Allah kakak-kakaknya di sini insya Allah jadi calon konselor. Kemudian psikolog, pengusaha, filsuf dan ahli teori. Nah, kalau kecerdasan logis, teman-teman bisa jadi programmer komputer, matematikawan, ekonomi, akuntan, ilmuwan ataupun insinyur. Dan yang terakhir itu kecerdasan interpersonal dan naturalistik, bisa jadi manajer tim, negosiator, politisi, humas, tenaga penjual dan psikolog serta ahli geologi, petani, ahli botani, konservasionis dan tokoh bunga. Oke, itulah tadi pembahasan materi terkait dengan penentuan karir multiple intelligence. Sejauh ini adakah teman-teman yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ji? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kakak bagikan dulu LKPD ya. Ini sebagai bentuk sebagai pemahamannya teman-teman terkait materi kita hari ini. Oke, diisi sesuai sama diri tak. Jangan punyanya teman tak disalin atau disengajai bagus-bagusi supaya terlihat keren, tidak. Isi sesuai dengan apa adanya diri Anda. Oke, untuk LKPD-nya nanti dikumpul karena kebetulan kakak juga terpepet sama waktu. Nah, masih ada 2 tim yang mau paparkan materinya. Dan nanti juga ada lembar untuk hasil. Dikumpul setelah semua pelayanan selesai. Jadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah pentingnya teman-teman memahami kecerdasan atau potensi diri yang teman-teman pilih agar penentuan karir yang teman-teman ambil itu tepat dan tidak salah sasaran, dan nantinya teman-teman bisa bekerja atau berkarir sesuai dengan minat dan bakatnya teman-teman. Karena perlunya mencintai pekerjaan itu berawal dari memang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kita impikan. Oke, baik, itu saja dari saya, Kasih dan Kadina. Maaf kalau banyak kekurangannya, sebenarnya masih banyak menjelaskan, cuman waktu tidak mencukupi. Kakak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.